Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pengiriman obat transdermal, perkembangan farmasil inovatif berdasarkan gangguan sifat penghalang dari stratum corneum. Adapun kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama ada Salsa Nabila Ian Dilosa Ginting, yang kedua ada Nur Hasana, yang ketiga ada Asep Yoga Muhammad Febrian, yang keempat ada Mega Putri Rizky Amalia, yang kelima ada Putri Nur Afifah, keenam Wahyu Arif Ranca Ginting, yang ketujuh Yosi Milina Gesti, yang kedelapan ada Yuni Trikusuma Ningrum, lalu yang terakhir ada Safira Paradisa. Yang pertama ada teknik untuk meningkatkan permeabilitasi kulit. Teknologi yang digunakan untuk memodifikasi sifat penghalang stratum corneum dapat dibagi menjadi metodologi pasif atau kimia, atau aktif maupun fisik. Yang pertama itu ada metode pasif, meliputi pengaruh interaksi obat dan kendaraan dan optimalisasi formulasi untuk memodifikasi struktur stratum corneum. Lalu selanjutnya ada metode aktif, itu untuk permeabilitasi kulit termasuk ultrasound, metode yang dibantu secara elektrik, elektroforasi, dan iontoforesis. Perangkat berbasis kecepatan, injeksi bubuk, injektor jet, pendekatan thermal, laser, dan pemanas frekuensi radio, dan metodologi mekanis seperti jarum mikro atau yang biasa disingkat MN, dan stripping pita. Lalu ada metode pasif, yaitu salah satu pendekatan pasif yang paling banyak digunakan adalah penggunaan peningkat penetrasi kimia yang memfasilitasi perembesan obat melalui kulit dengan meningkatkan partisi obat ke dalam domain penghalang stratum corneum, tanpa kerusakan jangka panjang pada kulit. Peningkat penetrasi memiliki beberapa mekanisme aksi seperti meningkatkan fluiditas lapisan ganda lipid stratum corneum, interaksi dengan protein antar sel, gangguan atau ekstraksi lipid antar sel, peningkatan aktivitas termodinamika obat, dan peningkatan hidrasi stratum corneum. Namun, batasan utama untuk meningkat penetrasi adalah bahwa kemanjurannya sering berkolerasi erat dengan terjadinya iritasi kulit. Gel telah digunakan dalam TDD, dan perkembangan terbaru dalam teknologi telah memperkenalkan variasi baru pembawa semi padat seperti proneosom dan gel mikroemulsi ke dalam bidang peningkat penetrasi. Proneosom adalah vesikel surfaktan berbasis non-ionik. Mereka dikenal sebagai neosom kering karena mereka mungkin memerlukan sulfoksida, azon, pirolidon, minyak esensial, terpen, dan terpenoid, asam lemak, air, dan urea. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada mekanisme metode pasif. Yang pertama, molekul obat dilepaskan oleh neosom. Yang kedua, konstituen neosom bertindak sebagai penambah penetrasi. Ketiga, absorpsi neosom dengan stratum corneum. Keempat, penetrasi neosom melalui folikel rambut. Next. Selanjutnya ada metode aktif. Pendekatan ini memungkinkan kelas obat yang lebih luas untuk dikirim ke kulit. Metode aktif melibatkan penggunaan energi eksternal untuk bertindak sebagai kekuatan pendorong untuk transportasi obat di kulit atau secara fisik mengganggu stratum corneum. Teknik-teknik ini sangat memperluas jangkauan obat yang dapat dikirim secara efektif ke seluruh kulit. Hal ini pada gilirannya akan secara signifikan meningkatkan nilai pasar pengiriman transdermal dan akan semakin penting selama tahun-tahun mendatang, karena jumlah obat baru yang berasal dari biologi terus meningkat. Selain itu, metode aktif juga menawarkan kontrol yang lebih dapat diproduksi atas profil pengiriman obat sehingga mengatasi jeda waktu antara aplikasi dan obat mencapai sirkulasi sistemik bila dibandingkan dengan metode pasif. Next. Kemudian ada beberapa dari metodologi aktif. Pertama adalah perangkat USG, yaitu ultrasound sonoporesis atau ponoporesis dapat didefinisikan sebagai transportasi obat melintasi kulit dengan aplikasi gangguan ultrasound pada frekuensi 20 kHz sampai 16 MHz yang memiliki intensitas yang cukup untuk mengurangi resistensi kulit.
Penggunaan ultrasound telah menghasilkan pengiriman yang efektif dan dari berbagai kategori dan kelas obat yang berbeda, terlepas dari karakteristik listriknya dengan meningkatkan permeabilitas kulit. Obat ini termasuk obat hidrofilik dan berat molekul besar. Konsep USG untuk digunakan dalam TDD awalnya dilaporkan oleh Fellinger dan Smith pada tahun 1950 untuk keberhasilan pengobatan poliartisi menggunakan salep hidrokortison yang dikombinasikan dengan snowforesis. Namun perangkat ultrasound pertama untuk aplikasi transdermal telah disetujui pada tahun 2004 oleh FDA untuk pengiriman anestesi dermal lokal oleh Sontra Medical Sonoprep. Sejak saat itu, USG telah banyak digunakan sebagai sistem TDD dalam pengobatan banyak penyakit lain, termasuk penyakit sendi tulang dan bursitis. Next. Yang kedua adalah teknik listrik elektroporasi. Dalam elektroporasi, sel-sel untuk sementara terkena intensitas tinggi listrik yang mengarah pada pembentukan pori-pori berair di lapisan ganda lipid stratum corneum sehingga memungkinkan difusi obat melintasi kulit. Teknik ini pertama kali dijelaskan oleh Neumann dan kawan-kawan pada tahun 1982. Penggunaan pulsa tegangan tinggi 50–500 volt untuk waktu singkat hanya 1 detik telah terbukti meningkatkan transportasi di kulit untuk berbagai obat berat molekul mulai dari kecil misalnya fentanyl, timolol, oralsein untuk obat dengan berat molekul tinggi seperti LHRH, kalsitonin, heparin atau FITC, dextran dengan berat molekul hingga 40. Namun kelemahan utama adalah kurangnya pengiriman kuantitatif, kematian sel dengan bidang tinggi dan potensi kerusakan obat labil misalnya yang berasal dari protein. Next. Kemudian ketiga ada teknik listrik iontophoresis. Iontophoresis, alat iontophoresis bekerja dengan cara membuat ion positif atau anoda dan negatif atau katoda pada larutan pada arus yang sama. Iontophoresis melibatkan penerapan arus listrik yang dapat diterima secara fisiologis untuk mendorong permean bermuatan ke dalam kulit melalui efek elektrostatik dan membuat obat ionik melewati kulit ke dalam tubuh dengan gradien potensialnya. Tidak seperti metodologi peningkatan transdermal lainnya, yang bertindak terutama dengan melibatkan kekuatan pendorong kedua, gradien potensial listrik sebagai pendamping gradien konsentrasi di seluruh kulit karena spesies yang tidak bermuatan juga dapat dikirim melalui elektrosmosis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada perangkat pembahasa kecepatan. Perangkat pembahasa kecepatan baik injeksi bubuk atau zat cair menggunakan jet kecepatan tinggi dengan kecepatan mulai dari 100 hingga 200 meter per sekon untuk menusuk kulit dan mengotak obat menggunakan sumber listrik atau gas terkonversi atau pegas. Konsep jet injektor untuk digunakan dalam pengiriman obat pertama kali dieksplorasi pada awal tahun 1930-an oleh Arnold Sutermeister. Sejak saat itu, minat pada metode pemberian obat ini telah berkembang secara signifikan, dan 2 jenis injektor jet cair telah dikembangkan. Injektor jet dosis tunggal, injektor jet cartridge sekali pakai, dan injektor jet multiguna nozzle atau MUNGI. Suntikan jet telah digunakan selama lebih dari 50 tahun untuk mengirimkan vaksin parenteral serta molekul kecil atau seperti anestesi dan antibiotik. Next. Selanjutnya ada pendekatan termal, laser, dan pemanasan frekuensi radio. Ablasi termal adalah metode yang digunakan untuk memberikan obat secara sistemik melalui kulit dengan memanaskan permukaan kulit yang menghabiskan struktur corneum secara selektif di tempat pemanasan saja, tanpa merusak jaringan yang lebih dalam. Banyak metode dapat digunakan untuk menyembuhkan ablasi dermal, seperti laser frekuensi radio selain elemen pemanasan listrik. Untuk menghasilkan suhu tinggi yang diperlukan untuk mengikis struktur corneum tanpa merusak epidermis yang digarisbawahi, paparan dermal harus pendek sehingga gradien suhu struktur corneum bisa cukup tinggi untuk menjaga permukaan kulit tetap panas. Tetapi suhu epidermis yang layak tidak mengalami kenaikan suhu yang signifikan. Next.
Baik, selanjutnya ada ablasi thermal laser. Mekanisme utama ablasi thermal laser pada kulit adalah pengangkatan stratum corneum secara selektif tanpa merusak jaringan yang lebih dalam, sehingga meningkatkan pengiriman obat lipofilik dan hidrofilik dalam lapisan kulit. Laser mengikis stratum corneum dengan deposisi energi optik, yang menyebabkan penguapan air dan pembentukan mikrokanal di kulit. Selain itu, pendekatan tersebut telah digunakan untuk mengekstrak cairan interstisial untuk pengukuran kadar glukosa selanjutnya pada pasien diabetes. Namun, tingkat gangguan penghalang yang dicapai dikendalikan oleh panjang gelombang, panjang pulsa, ketebalan jaringan, energi pulsa, koefisien penyerapan jaringan, nomor pulsa, durasi paparan laser, dan tingkat pengulangan nadi. Menurut Baron 2003, menunjukkan bahwa perawatan dengan laser diikuti dengan krim lidokain ditemukan mengurangi timbulnya aksi lidokain menjadi 3-5 menit pada sukarelawan manusia. Namun, perubahan struktural pada kulit harus dinilai terutama pada intensitas laser yang lebih tinggi yang diperlukan untuk meningkatkan pengangkutan terapi dengan berat molekul besar. Next. Yang kedua, ada ablasi thermal frekuensi radio. Ablasi thermal frekuensi radio atau RF melibatkan penempatan elektroda tipis seperti jarum langsung ke kulit dan menerapkan arus bolak-balik frekuensi tinggi yang menghasilkan jalur mikroskopis di stratum corneum di mana obat dapat menembus paparan sel kulit pada frekuensi tinggi 100-500 Hz, menyebabkan getaran ionik di dalam jaringan yang mencoba untuk melokalisasi pemanasan ke area kulit tertentu dan dengan demikian mengikis sel-sel di wilayah itu, menghasilkan transportasi obat melintasi kulit. Teknologi ini memungkinkan pengiriman transdermal dari berbagai macam obat hidrofilik dan makromolekul menggunakan biaya rendah perangkat sekali pakai. Berikut adalah diagram skema pemberian obat menggunakan ablasi thermal. Pada gambar A, elektroda mikro ditekankan ke kulit. Pada gambar B, kulit diablasi melalui pemanasan karena energi RF atau pemanasan resistif di elektroda. Pada gambar C adalah setelah melepaskan alat ablasi, dan pada gambar D adalah pori-pori mikro yang terbentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendekatan mekanis untuk permeasi kulit. Penggunaan jarum suntik sering dikaitkan dengan fobia, nyeri, dan risiko cedera tertusuk jarum telah digunakan untuk mengatasi beberapa keterbatasan pengiriman yang sering dialami saat memberikan senyawa makromolekul. Beberapa metodologi inovatif telah dieksplorasi untuk mengatasi masalah ini, dan termasuk penggunaan MN dan stripping tape. Konsep-konsep ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Next. Yang pertama ada pengupasan pita. Metode sederhana untuk menghilangkan lapisan stratum corneum dengan aplikasi pita perekat berulang. Jumlah stratum ini dihapus oleh pita perekat tunggal tergantung pada banyak faktor seperti ketebalan stratum inti, usia pasien, komposisi, dan jumlah lipid yang bervariasi tergantung pada lokasi anatomi, dan terakhir, parameter kulit seperti transepidermal water loss dan pH. Selain itu, faktor lain juga mempengaruhi jumlah stratum corneum yang dihilangkan dengan stripping tape, seperti kekuatan pelepasan tape dari kulit dan lamanya tekanan pada kulit. Pengupasan pita adalah metode yang kuat dan sederhana, namun banyak parameter yang harus dipertimbangkan sebelum dan selama penerapan prosedur ini, seperti durasi tekanan pada kulit untuk menghilangkan stratum corneum secara homogen. Next. Dan kemudian ada area micromedal, yaitu susunan MM memiliki potensi untuk digunakan sebagai alternatif teknologi jarum suntik dan subkutan. Teknologi MN telah menjadi subjek penelitian intensif dan upaya pengembangan oleh peneliti akademis dan industri dengan beberapa perangkat saat ini dalam pengembangan klinis dan lainnya menunggu setujuan FDA. Juga jumlah publikasi menggambarkan MN sebagai perangkat invasif minimal baru untuk tujuan pengiriman obat telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Karena MN menggabungkan kemudahan penggunaan patch transdermal dengan efektivitas pengiriman yang dicapai dalam menggunakan jarum suntik dan squid profesional, mereka terus menarik minat dan
investasi. Nah, kemudian MN merupakan proyeksi mikroskopis ganda yang biasa dipasang pada satu sisi alas atau tambahan pendukung. Dan MN dirancang untuk membuat saluran air sementara di seluruh kulit, sehingga meningkatkan flux molekul mulai dari molekul hidrofilik kecil seperti vaksin dan insulin dengan mengurangi rasa sakit. Dan ada keuntungan juga pada MN, yaitu tidak menyebabkan pendarahan dan menghilangkan variabilitas dosis transdermal molekul kecil, dan kemudian mengurangi cedera suntukan dan resiko penularan infeksi dan kemudahan pembuangan limbah pada MN. Dua produk MN adalah Intazania adalah produk vaksin influenza pertama yang menargetkan pada dermis area yang sangat imunogenik dan mikroject, merupakan perangkat sekali pakai untuk vaksin, dan obat intradermal keduanya dikembangkan oleh Nanopas. Dalam teknologi microneedle 3M atau MTS telah mengembangkan MN berlapis untuk mengirimkan molekul yang larut dalam air polar dan ionik seperti lidocaine melalui kulit. Sistem ini telah berhasil mengantarkan obat ke kulit dalam hitungan detik dan memberikan onset analgesia lokal yang cepat. Kemudian jarum harus mampu masuk ke dalam kulit tanpa putus, dan jarum harus memiliki panjang, lebar, dan bentuk yang sesuai untuk menghindari kotak saraf dan menciptakan jalur yang efisien untuk pengiriman obat kecil, makromolekul, dan nanopartikel, serta untuk ekstraksi cairan. Kemudian ada 4, yaitu A, B, C, dan D, yang mana yang A itu adalah MN padat untuk meningkatkan permeabilitas formulasi obat dengan membuat lubang mikro di seluruh kulit. Yang B, yaitu bersalut untuk melarutkan obat salut dengan cepat ke dalam kulit. Yang C, yaitu dapat larut untuk pelepasan obat yang cepat atau terkontrol yang tergabung dalam jarum mikro. Dan yang D, hollow end digunakan untuk menusuk kulit dan memungkinkan pelepasan obat cair setelah infus aktif atau difusi formulasi melalui lubang jarum. Hollow MN digunakan untuk memberikan larutan obat melalui metode poke and flow yang melibatkan penyisipan MN ke dalam jaringan, dan kemudian larutan obat dapat diangkut melalui lubang MN dengan cara yang mirip dengan jarum suntik. Yang B, poke and pouch, terutama untuk MN padat dengan menusuk lapisan atas kulit dengan MN padat dan menciptakan aluran mikro, diikuti dengan penerapan formasi obat, misalnya patch dan gel. Yang C, push and poke, dengan menusuk kulit dengan MN padat berlapis obat dan memberikan penghantar obat yang cepat. Yang D, poke and release, untuk melarutkan atau berpori atau hidrogel membentuk MN, di mana obat akan berdifusi ke dalam sirkulasi sistemik. Berbagai jenis dan desain MN telah terbukti efektif untuk pengiriman transdermal berbagai molekul, baik in vitro dan in vivo. Sejumlah pendekatan fisik lainnya seperti sonoporesis, elektroporasi, ultrason, dan iontoporesis telah digabungkan dengan MN untuk meningkatkan permeasi obat. Next. Yang A, pandangan yang diperluas dari lapisan pendukung, tambalan perekat berisi obat dan susunan MN hidrogel terikat silang padat yang merupakan tambalan MN hidrogel terintegrasi. Yang B, aplikasi patch hidrogel MN terintegrasi ke permukaan kulit. Yang C, difusi air ke dalam susunan MN yang mengarah pada pembengkakan susunan yang terkontrol dan difusi molekul obat dari patch perekat melalui saluran hidrogel. Yang D, susunan MN hidrogel utuh setelah dikeluarkan dari kulit. Selanjutnya yaitu MN mengatasi banyak keterbatasan yang terkait dengan metodologi TDD lainnya. Metodologi MN mungkin terbukti manjur, hemat biaya, dan alternatif ramah pasien dalam memilih sistem TDD untuk pengiriman sejumlah molekul obat. Beberapa keuntungannya yaitu mampu menciptakan jalur superficial melintasi kulit untuk obat kecil, mencegah sensasi nyeri dan merekap cukup sempit. Metode ini menggabungkan kemanjuran jarum injeksi konvensional dengan kenyamanan tambalan transdermal dan meminimalkan kerugiannya, serta dapat diproduksi menggunakan berbagai jenis bahan, misalnya polimer, logam, atau silikon. Next. MN mengatasi banyak keterbatasan yang terkait dengan metodologi TDD lainnya. MN dapat memberikan wide pharmaceutic range ilmu farmasi berbagai obat mulai dari berat molekul kecil, misalnya ibuprofen,
Program imunisasi di negara berkembang melalui MN dapat diterapkan. Selain itu, area MN baru-baru ini telah digunakan sebagai pendekatan alternatif dalam pengambilan sampel cairan. Meskipun teknologi MN menunjukkan janji yang luar biasa, masih relatif sedikit perangkat MN yang disetujui oleh FDA. Sejumlah tantangan dan rintangan yang harus diatasi sebelum MN menjadi tersedia secara luas. Selain itu, pertimbangan peraturan-peraturan MN harus ditetapkan dan ditujukan. Isu ini mungkin termasuk namun tidak terbatas pada isu-isu seputar sterilitas produk. Potensi penggunaan kembali secara tidak sengaja dari modalitas MN tertentu, misalnya MN padat. Pengemasan yang sesuai dan aspek manufaktur dan potensi efek imunologi yang tidak diinginkan. Ini semua harus ditangani sebelum perangkat MN menerima persetujuan luas. Selain itu, pilihan yang tepat biomaterial untuk persiapan MN terbatas karena kurangnya kekuatan mekanik, masalah obat yang buruk, pengiriman, dan pembatasan dosis pemuatan obat. Next. Jadi kesimpulannya yaitu sektor TDD terus tumbuh dan berkembang dengan ekspansi yang cepat secara fundamental, pengetahuan memberi pakan pengembangan industri. Pada waktunya diharapkan kemajuan teknologi di TDD akan mengarah pada peningkatan pencegahan, diagnosis, dan pengendalian penyakit dengan peningkatan kualitas hidup terkait kesehatan untuk pasien di seluruh dunia. Untuk tujuan ini, ulasan ini telah memetakan perkembangan dari banyak metodologi TDD yang baru, menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena pertumbuhan eksponensial dalam investasi dan minat dalam teknologi MN dan banyak keuntungan terkait dari pendekatan ini. Perhatian khusus diberikan pada sistem TDD ini. Sekian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.